wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat dalam kehidupan kita menghadirkan nikmat demi nikmat kepada kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya yang agung dan rahmatnya yang begitu tinggi dan begitu luas, lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sudah sepantasnya lah kita menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi hanya kepada Allah, dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terus menerus kita hadirkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, membimbing kita sebagai umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan harapan kita sebagai umatnya, semoga nanti di yaumil akhir kita diperkenankan untuk digabungkan bersama rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di zamannya Nabi Allah Musa alaihi salam, saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah menuju Bukit Tursina. Dalam perjalanannya menuju Bukit Tursina, Musa alaihi salam berjumpa dengan dua hamba Allah di tengah perjalanannya itu. Yang pertama adalah hamba Allah yang saleh, yang taat, dan yang kedua adalah hamba Allah yang ahli maksiat. Ketika perjumpaannya yang pertama dengan hamba Allah yang taat, hamba Allah yang taat tersebut bertanya kepada Musa, "Mau kemana engkau wahai Musa?" Kata Nabi Musa, "Saya hendak berangkat ke Bukit Tursina karena Allah Subhanahu wa taala memanggil saya ke sana." Lalu hamba Allah yang saleh tadi berkata kepada Nabi Musa, "Coba tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira saya bakal ditempatkan di mana?" Lalu berlalulah Nabi Musa alaihi salam melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia berjumpa berikutnya dengan hamba Allah yang ahli maksiat, yang setiap kali kalau Musa alaihi salam berjumpa dengannya, Nabi Musa suka menasehatinya, mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar, mengajaknya untuk senantiasa bertaubat, mengajaknya untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Ketika berjumpa dengan hamba Allah yang ahli maksiat ini, hamba Allah yang ahli maksiat langsung mengatakan kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, hari ini saya lagi tidak ingin mendengarkan nasihat darimu."
Karena dia merasa bosan setiap kali bertemu dengan Nabi Musa, senantiasa Nabi Musa menasihatinya. Saat itu dia sedang berada pada tingkat kegalauan yang begitu tinggi, dan dia berkata kepada Musa alaihissalam, tak perlulah engkau menasihati saya hari ini. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, hari ini pun saya tidak punya waktu untuk berdialog dengan anda, karena saya terburu-buru. Saya hendak berangkat ke Bukit Tur Sina dan Allah suruh saya ke sana. Akhirnya hamba Allah yang ahli maksiat ini, dia jadi ingin tahu. Lalu dia berkata kepada Musa alaihissalam, coba nanti kalau benar-benar engkau ini Rasul Allah, dan kalau benar-benar engkau ini memang ke Bukit Tur Sina atas perintah Allah, nanti tanyakan kepada Allah, saya bakal ditempatkan di mana. Akhirnya berlalulah Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, sepulangnya dari Bukit Tur Sina, Nabi Musa alaihissalam memanggil dua orang hamba Allah ini, yang ahli maksiat sama yang ahli taat, yang saleh. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengabarkan kepada hamba Allah yang taat, yang saleh ini, kata Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan berita gembira untukmu. Engkau bakal ditempatkan di surga yang mulia dengan segala macam bentuk kenikmatan dan kemewahannya. Dan hamba Allah yang saleh ini tiba-tiba dia tersenyum di hadapan Musa alaihissalam, dan dia berkata kepada Nabi Musa, sudah saya duga wahai Musa, kan hidup saya banyak ketaatannya, banyak kepatuhannya, banyak ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aneka kesalehan sering saya ukir di atas pentas bumi ini. Jadi wajar kalau Allah menjanjikan surga buat saya. Ada sedikit kesombongan yang muncul lewat ucapannya, sambil dia melirik sinis kepada hamba Allah yang ahli maksiat yang sedang duduk di sampingnya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam mengalihkan pandangannya kepada hamba Allah yang ahli maksiat. Dia tertunduk, tak mampu dia menatap wajahnya Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengatakan kepadanya, kau lihat wajahku ini, agar engkau dapat mendengar dengan seksama ucapanku tentang pesan Allah buatmu. Kata hamba Allah yang ahli maksiat, tak mengapa wahai Musa, kabarkan saja apa berita dari Allah buatku. Lalu Nabi Musa mengatakan kepadanya, Allah berpesan untukmu, jika engkau masih saja bermaksiat, hidupmu senantiasa berada pada lingkaran kedurhakaan, Allah mengancammu dengan azab yang pedih. Tiba-tiba hamba Allah yang ahli maksiat ini dia bangun, berdiri di hadapan Musa alaihissalam, tersenyum, lalu menari-nari di hadapan Musa alaihissalam. Dan ini membuat Nabi Musa terkejut dan kaget, dan berkata kepadanya, ma baluka, apa yang terjadi sama dirimu ini? Ada ancaman Allah yang dikabarkan buatmu, ada al-wa'id, ada ancaman Allah yang disematkan untukmu, tetapi kenapa engkau tertawa atau bahkan engkau menari di hadapanku? Bukankah engkau sejatinya harus takut? Lalu hamba Allah yang ahli maksiat ini berkata kepada Musa alaihissalam, ya Musa, yang membuat aku bergembira bukan karena maksiatku, yang membuat aku bergembira adalah ternyata Allah masih ingat sama aku. Padahal penduduk negeri tempat aku tinggal sudah banyak yang melupakan aku. Aku ini dianggap sampah, karena hidupku berada dalam lingkaran kemaksiatan dan kedurhakaan. Banyak orang kalau berjumpa denganku menganggap aku ini ada atau tiada sama saja. Dan ternyata Allah Rabbul Alamin, pencipta alam raya, Khaliquna, yang menciptakan kita ini, yang dia pantas kalau melupakan aku, karena hambanya begitu banyak dan aku pelaku maksiat.
tapi ternyata Allah masih ingat sama aku. Lalu sambil meneteskan air mata dia hadapkan wajahnya ke langit dan dia katakan, ya Rab, aku berterima kasih kepadamu karena engkau tetap masih ingat aku padahal aku adalah pelaku maksiat. Ya Allah, inilah aku hamba-Mu yang lemah, yang mudah tergoda dengan perbuatan-perbuatan jahat dan buruk. Tapi aku yakin ada sedikit celah rahmat-Mu yang bakal engkau hadirkan buatku, yang akhirnya membuat aku dapat berubah di hadapan-Mu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, sekarang posisinya terbalik. Hambaku yang saleh itu, yang taat itu, yang aku janjikan surga buatnya tadi, aku hampaskan dia ke neraka. Dan hambaku yang ahli maksiat tadi, atas ucapannya aku masukkan dia ke dalam surgaku. Apa penyebabnya? Yang pertama, hamba Allah yang taat tadi disebabkan ada ujub yang bersemayam dalam dirinya. Dia merasa bahwasanya amalnya sudah pasti menghantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang membuat dia masuk ke surga Allah semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala tamnun tastakthir. Jangan kalian mengira yang kalian lakukan itu sudah banyak, karena bisa saja banyak menurut kita, sedikit menurut Allah. Sempurna menurut kita, kosong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam Al-Quran Allah jelaskan banyak di antara hamba Allah yang mengukir banyak kesalehan demi kesalehan, ketaatan demi ketaatan, tetapi di yaumil akhir dia berada di hadapan pengadilan ilahiyah, amalnya Allah katakan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, hilang dan sirna begitu saja. Rasul pun pernah berpesan kepada kita, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak masuk surga semata-mata karena amal kalian. Amal yang kita kerjakan itu ikhtiar kita. Amal yang kita lakukan itu usaha kita. Amal yang kita perbuat itu memang kewajiban kita dan keharusan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi finally, nilai akhirnya yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan itu, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan itu siapa? Yaitu hamba-hamba Allah li sa'yiha radiyah, disebabkan usahanya, kerja kerasnya, amal salehnya Allah bungkus, Allah payungi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak dipayungi oleh ridho Allah, maka sia-sia semuanya. Termasuk pada siang hari ini, dapatnya kita bertahan di majlis ilmu selesai melaksanakan sholat zuhur, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita. Termasuk kita masih berada di bulan suci Ramadan pada tahun ini, bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kali kita mampu mengukir kesalehan demi kesalehan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur bersamaan kita gandeng dalam perbuatan itu. Syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita dapat melakukan kebaikan demi kebaikan tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasul mengingatkan tentang 3 hal yang dapat merusak tatanan amaliyah ibadah kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, derajat hadisnya hasan. Rasul mengatakan salasun muhlikat, ada 3
hal yang bakal merusak tatanan amaliyah ibadah kita. Yang pertama adalah syahhun muta', pelit yang dituruti. Semua kita punya sifat pelit, tidak ada yang tidak punya. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pelit, enggak. Ada sifat pelit. Semua punya sifat pelit. Hanya tingkatannya berbeda-beda. Ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang banget, ada yang super pelit. Yang super pelit itu siapa? Yang tak mau berzikir kepada Allah. Itu manusia super pelit, nggak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita ikuti, rusak tatanan ibadah kita. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Semua kita punya hawa nafsu, tetapi jika kita mengikuti arahan hawa nafsu kita, rusak tatanan amaliyah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsi, manusia yang terkagum-kagum, terpukau dan terpesona sama dirinya sendiri. Ujub adalah kesombongan yang tersembunyi, yang tak dapat diketahui kecuali oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub adalah perbuatan yang membuat seorang yang melakukannya menjadi sirna seluruh amaliyah ibadahnya. Orang yang ujub senantiasa merasa dirinya paling baik, paling sempurna, paling rajih, paling sahih di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan jika itu berada dalam diri kita, rusak tatanan ibadah kita. Kalau takabur, kesombongan yang ekspresif, terlihat dan nampak. Tetapi ujub tersembunyi begitu rapi di hati-hati manusia. Dan Rasul mengingatkan ini berbahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya sekarang tentang hamba Allah yang kedua tadi, yang ahli maksiat. Kenapa tiba-tiba berubah? Kenapa akhirnya Allah masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dalam ucapannya itu ada satu kalimat yang akhirnya membuat Allah merubah keputusan tersebut, yaitu ketika dia mengatakan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Atha, dikabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah kepada para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, dahulu ada seorang hamba Allah pelaku maksiat, dosanya begitu banyak. Sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat kepada kerabatnya dan keluarganya. Katanya, kalau aku meninggal dunia nanti aku dibakar. Dia minta tubuhnya dibakar, lalu tulang belulangnya ditumbuk sampai hancur. Terus dia pesan sama kerabatnya dan keluarganya, tubuhku nanti, abu daripada tubuhnya itu ditebar di lautan yang jauh dan daratan yang jauh. Dan ketika dia meninggal dunia, wasiatnya dijalankan oleh kerabatnya dan keluarganya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis tersebut, orang ini nanti di hari akhir dia kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengira dengan dibakar sampai hancur dan lebur semuanya, tak mampu terhimpun kembali. Ternyata Allah mampu melakukan hal tersebut. Menyatu kembali tubuhnya, dan berdirilah dia di hadapan pengadilan ilahiyah. Dan pertama yang Allah tanyakan kepadanya, kata Allah, kenapa engkau lakukan hal tersebut? Engkau wasiatkan kepada kerabatmu agar tubuhmu dibakar sampai hangus dan lebur menjadi debu. Lalu hamba Allah tersebut berkata kepada Allah, ya Rabb, aku lakukan ini disebabkan aku takut padamu. Kata Rasulullah,
disebabkan ucapan dia itu di hadapan Allah, karena aku takut kepadamu, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada para malaikat, hantarkan dia ke surgaku. Allah bilang masukin ke surga. Berarti ketika dia sedang melakukan maksiat, masih ada takut dalam dirinya, yang membuat dia perintah keluarganya untuk bakar tubuhnya, karena dia takut nanti di hari akhir ada pengadilan ilahiyah. Berarti dia masih percaya pada hari akhir. Dan orang yang melakukan maksiat dan masih takut dalam melakukan maksiat tersebut, masih ada rasa takut sama Allah, peluangnya untuk meniti jalan taubat besar. Yang celaka itu adalah hamba Allah yang melakukan maksiat tetapi dia tidak takut sama Allah. Contohnya adalah orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan dan demonstratif. Pelaku maksiat di dalam hatinya masih ada rasa takut kepada Allah. Biasanya maksiat dia sembunyi-sembunyi maksiatnya, tidak demonstratif, tidak didedahkan di hadapan umum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini di zaman kita lihat apa yang hadir. Kita saksikan dengan kasat mata kita, banyak orang bangga dengan kemaksiatannya, bahkan dia menjadi agen daripada maksiat tersebut atau marketing daripada maksiat tersebut. Dia jualan di YouTube-nya tentang maksiatnya itu, dan na'udzubillah dia mendapatkan banyak followers, banyak subscribe, dan dia menampuk pundi-pundi uang dari jualan maksiatnya itu. Kalau kita telisik pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaku maksiat secara terang-terangan, orang ini tak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afah, kata Nabi, setiap umatku bakal dimaafkan, illal mujahirina bil maksiyah, kecuali yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bayangkan dia lakukan maksiatnya di malam hari, Allah bungkus dengan dinginnya embun, Allah tutup dengan gelapnya malam, tak ada mata yang menyaksikan kemaksiatannya itu. Tetapi ketika fajar menyingsing di pagi hari, dengan bangganya dia ceritakan tentang apa yang dia lakukan di malam hari tersebut. Ketika fajar di pagi hari menyingsing, dengan bangganya dia mengupload apa yang dia lakukan di malam hari tersebut, ditonton oleh banyak orang, bahkan tanpa segan dia mengajak orang untuk berbuat seperti yang dia lakukan. Kalau berdasarkan hadis Nabi ini, tidak bakal dimaafkan. Diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Naml ayat yang keempat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kami akan jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka, perbuatan maksiat mereka. Jadi pelaku maksiat yang enjoy dengan kemaksiatannya, bangga dengan kemaksiatannya, itu ciri hamba Allah yang tidak percaya pada hari akhir. Kita kalau percaya sama hari akhir, pasti tidak bangga dengan maksiat kita. Kita lagi di jalan, naik kendaraan, di lampu merah ada 5 polisi sedang patroli. Di wilayah itu tidak boleh putar balik, dan ada polisi lagi jaga. Terus kita putar balik, kira-kira polisinya marah banget gak? Pasti dia marah sekali. Kenapa? Dianggap meremehkan. Sudah tahu lagi dijaga, dengan entengnya kita putar balik. Betapa Allah akan sangat marah dengan sangat kepada hamba Allah yang telah Allah nyatakan ini akan ada pengadilan ilahiyah, tetapi dia tetap ngelawan dengan mempertontonkan maksiatnya di hadapan umum. Dan Allah katakan orang yang tidak beriman kepada hari akhir,
dia akan rasa indah saja perbuatan buruknya itu. Kalau ada orang mengkritiknya, menasehatinya, dia akan katakan yang mengkritiknya, yang menasehatinya tidak tahu nilai seni, tidak tahu perkembangan zaman, tidak tahu tentang estetika, tidak tahu ini sekarang zaman modern bukan zaman batu. Allah katakan zayyana lahum, kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Fahum ya'mahun, dan orang seperti ini kata Allah akan berada pada dimensi kesesatan. Jadi kalau Allah sudah stempel sesat, mau apa lagi dia? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita renungkan secara baik-baik buat diri kita semuanya, bahwasanya rahmat Allah itu tetap ada dan sampai kapanpun tetap ada, dan jangan pernah berhenti untuk berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam doa yang begitu besar, begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membanjiri hamba-hambanya dengan aneka door prize pahala. Ada waktu-waktu yang prime time, waktu-waktu yang spesial, yang sesungguhnya tidak patut kita lewatkan, seperti waktu menjelang berbuka, yang Nabi katakan ada doa yang tak tertolak. Sekitar 30 atau 15 menit sebelum berbuka, kita sudah tenang, duduk berzikir, bertasbih, bertahmid, bukan berada di pinggiran-pinggiran jalan, bukan asik dengan main layangan, bukan nongkrong di tempat-tempat pancingan. Ini waktu yang sangat mustajabah, yang sejatinya kita sudah di situ sudah duduk tenang, beristighfar, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakzim kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan aneka permintaan kepada Allah. Yang Nabi katakan da'watun la turad, itu ada doa yang tak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di waktu-waktu sahur, yang Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun, hamba Allah yang beriman di waktu-waktu sahur, selesai mereka makan sahur, mereka memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, sudah berapa terminal Ramadan yang berlalu dalam kehidupan kita. Kalau umur kita sudah lebih dari 60 tahun, sudah berapa puluh tahun kita berpuasa? Lalu kita jawab masing-masing pada diri kita, ada progres tidak? Ada naik kelas tidak? Ada perkembangan tidak? Orang kerja pingin naik jabatannya, anak sekolah pingin naik kelas, pengusaha pingin bertambah omsetnya. Kita puasa di Ramadan, Allah kasih kita sebuah wadah namanya madrasah ruhani, di mana kita sekolah di sebuah madrasah namanya madrasah saum itu selama 1 bulan, yang harusnya di akhir puasa itu kita mendapatkan ijazah takwa. Di akhir puasa itu kita dimahkotai dengan Idul Fitri, kembali kepada nilai fitrah kita. Harusnya setiap kali kita masuk pada terminal Ramadan tersebut, kita naik kelas. Jangan sampai tidak ada perkembangannya. Jangan sampai Ramadan berlalu dari tahun ke tahun dari kehidupan kita tanpa ada bekas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah semoga Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, lebih mulia daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Terakhir, rahmat Allah tetap terbuka terus sampai kapanpun. Bahkan Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika Nabi menjumpai sahabat-sahabatnya yang sedang duduk tertawa-tawa. Nabi tegur dengan keras dan Nabi sempat tinggalkan mereka. Diriwayatkan Nabi sedang jalan,
ada rombongan sahabat Nabi berbincang-bincang sambil tertawa-tertawa. Nabi datangi mereka, Nabi katakan, apa yang kalian lakukan ini? Mengapa kalian berbincang sambil tertawa-tertawa? Aku tidak suka orang yang banyak tertawa, kata Nabi. Tak tahukah kalian saat kalian sedang tertawa, neraka sedang berada di belakang kalian? Terus Nabi tinggalkan mereka. Para sahabat-sahabat tertunduk malu, tak ada yang mampu mengangkat kepala mereka di hadapan Nabi. Nabi berjalan meninggalkan mereka baru sekitar 5 langkah atau 10 langkah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan langkahnya dan kemudian berjalan mundur ke belakang. Ternyata yang membuat Nabi menghentikan langkahnya Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah turun, yaitu firman Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah bilang sama Nabi, beritakan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Allah, anni anal ghafurur rahim, aku Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Penuh Kasih. Wahai Rasul, tegur mereka, kasih tahu kesalahan mereka, jelaskan bagaimana cara kembali kepada Allah, dan kalau mereka sadari kesalahan mereka, bertaubat kembali, aku Allah Ghafur Rahim, Pengampun dan Penuh Kasih, apapun kesalahannya. Yang kedua, wa anna azabi huwal azabul alim. Jika sudah engkau kabarkan kepada mereka tentang kesalahannya, ajak mereka untuk bertaubat dan mereka tetap melawan, tidak mau ikut, maka yang kedua yang berlaku, kata Allah, bahwasanya azabku adalah azab yang amat sangat pedih. Pilihan ada di hadapan kita. Allah hadirkan buat kita 2 jalan tersebut. Mau bersegera kembali kepada Allah dan menjemput rahmatnya, atau tetap berada dalam kedurhakaan dan semua terkembali kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.